Kalau di tingkat masyarakat sekarang seperti kita tahu timbul berbagai kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dibilang ya biasalah orang yang Kalah. kalah itu selalu menyalahkan yang Iya. menang, menyalahkan panitia. Nah, Oke lah, saya yang mengatakan itu, tetapi supaya diingat juga bahwa yang menang itu sering juga memang betul-betul curang. iya. Tahun 2009 ketika saya menjadi ketua MK, saya membatalkan 75 hasil pemilu legislatif dari pusat sampai ke daerah. Iya. Artinya bisa bahwa Iya. memang ada kecurangan. Kalau sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, kalau hakimnya berani, ini kan cacat nih. Itu cacat syarat nih pasangan nih. Iya. Bisa kalau hakimnya berani dan sudah banyak. Langsung saja nih ke Prof. Mahfud. Secara politik situasi kebangsaan kita baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, Prof? Kalau secara politik dalam arti keamanan, ya insya Allah lah aman, berjalan baik. Tapi kalau politik dalam arti dinamika perebutan pengaruh untuk mengelola kekuasaan itu seperti kita tahu sekarang ini sedang rame ya, dinamikanya sedang tinggi dan ya artinya tidak baik-baik saja sebenarnya. Secara Tidak politik baik-baik elektoral saja ya? secara politik elektoral. Iya. Ya, itu tidak baik-baik saja karena ya sekarang ini sedang terjadi pergulatan menuju kelanjutan dari hasil pemilu Pilpres yang Iya. kemarin ya. Kalau pileknya nampaknya tidak terlalu ada masalah ya. Iya. Di Pilpresnya terutama, Prof. Di Pilpresnya terutama, ya. Itu yang sekarang. Kira-kira seperti apa nih kondisi tidak baik-baiknya ini? Ya, Kalau begini. dari level A, B, C, D, anak kuliahan. Begini, kalau di tingkat masyarakat sekarang seperti kita tahu timbul berbagai kekecewaan Oh ya. terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kalau di tingkat elit juga ya ada usaha untuk konsolidasi untuk menyelesaikan mungkin dengan berbagai saling pengertian tapi belum final sekarang. Masih terus berjalan. Iya. Jadi memang dari sisi kata ketidakpuasan karena ada faktor-faktor yang nanti kita coba elaborasi lagi ya, Prof ya. Ya. Kalau menurut Pak Mahfud hasil pemilu 2024 ini bagaimana sih? Saya sebagai pelaku langsung, sebagai kontestan, memang tentu saja saya jarang mengatakan ini karena saya kan kontestan. Jadi dibilang ya biasalah orang yang kalah itu selalu menyalahkan yang menang, menyalahkan panitia. Oke lah, saya yang mengatakan itu, tetapi supaya diingat juga bahwa yang menang itu sering juga memang betul-betul curang. Sering juga. Karena apa? Karena saya sebagai hakim MK sudah memutus beberapa kasus. Misalnya dari 100 kasus misalnya, itu hampir semua yang kalah itu menggugat. Dan sebagian besar itu kalah yang menggugat karena ya tidak bisa membuktikan. Tapi bukan tidak ada. Banyak juga yang berhasil. Banyak yang berhasil. Persentasenya kira-kira bisa berapa persen? Iya mungkin bisa 10, 7,5 sampai 10%. 7,5 sampai 10% ya. Karena saya ingat misalnya untuk tahun 2009 ketika saya menjadi ketua MK, saya membatalkan 75 hasil pemilu legislatif dari pusat sampai ke daerah. Artinya bisa bahwa memang ada kecurangan. 75 dari pusat ke daerah. Lalu yang pemilihan kepala daerah yang sama aturannya dengan pemilihan presiden, itu saya pernah membatalkan orang yang menang, didiskualifikasi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sejak awal. Misalnya gini, Bupati di Bengkulu Selatan namanya Dirwan Mahmud terpilih dengan angka 50%.
calonnya ada 5 atau 6 gitu, yang di sini cuma ada yang 15%, 12% terbagi, tapi ini 50%. Menang, digugat. Pemilunya, prosesnya enggak apa-apa, tetapi kemudian ada yang melapor, Pak, yang menang ini dulu pernah dipenjara 17 tahun. Oh ya. Pada saat itu aturannya bahwa orang yang pernah dipenjara dengan ancaman pidana di atas 5 tahun itu tidak boleh menjadi calon. Lah ini kok bisa jadi calon, kok bisa menang, saya batalkan. Oh. Yang di bawahnya naik langsung, gitu. Jadi ada. Nah kalau sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, kalau hakimnya berani, gitu ya, ini kan cacat nih, gitu. Cacat syarat nih pasangan nih, bisa kalau hakimnya berani dan sudah banyak. Di tempat lain saya menyuruh pemilihan ulang di daerah tertentu. Pernah itu di Jawa Timur. Terus di Kalimantan Barat, Kota Waringin Barat kita diskualifikasi juga yang nomor 1, yang nomor 2 naik. Jadi tergantung pada, pertama ada bukti yang kuat, yang itu bisa mempengaruhi hasil kalau dihitung betul. Kemudian yang kedua, hakimnya berani, independen apa tidak, itu aja. Berani dan independen apa tidak dalam menegakkan keadilan. Tapi potensi untuk bisa menang dari yang dikalahkan atau secara quick count kalah masih ada potensinya ya? Masih ada, kemungkinan itu masih ada.